Negara berkembang seperti Indonesia ialah negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tentu perlu diolah secara berkesinambungan. Seakan tidak bisa berpikir panjang apabila kita hanya memanfaatkan satu sumber daya alam saja, seperti contohnya potensi maritim dalam strategi ekonomi biru, karena tentunya kita bisa saja meninggalkan atau menghilangkan potensi sumber daya alam lain dengan hanya fokus pada strategi ekonomi biru yang mengandalkan potensi maritim. Hal tersebut akan melanggar kode etik lingkungan serta keberlangsungan hidup makhluk yang ada di bumi. Amat bangga berdiri sebagai Dewan Proposisi yang akan membawa segala pembuktian dalam strategi ekonomi biru bahwa strategi ekonomi biru sangat tidak cocok dan tidak sesuai ada di sebuah negara berkembang karena memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Dalam penataan dunia kami, strategi ekonomi biru tidak akan diterapkan di seluruh negara berkembang, tetapi kami akan menerapkan kolaborasi seluruh aspek sumber daya alam karena kita mengetahui bahwa lagi-lagi kemampuan setiap negara berkembang itu berbeda. Dengan pembuktian 3 hal. Poin A mengenai kondisi sumber daya alam, poin B mengenai kondisi sumber daya manusia, sedangkan yang terakhir adalah ketidaksinambungan dalam keuntungan. Dan apabila tim oposisi tidak bisa membuktikan apa yang kami sampaikan tadi, kami akan menang atas segala argumen yang telah kami sampaikan. Definisi dari negara berkembang sendiri merupakan sebuah negara dalam proses berkembang dengan banyak masalah sosial seperti kesenjangan ataupun kemiskinan yang masih menghantui negara tersebut. Sedangkan taraf sumber daya manusianya juga belum sepadan dengan negara maju di mana masih perlu banyak sekali perbaikan. Sedangkan ekonomi biru sendiri merupakan strategi mengandalkan kekayaan maritim dan juga laut pada sebuah negara berkembang. Masuk ke dalam argumentasi kami. Argumentasi kami yang pertama adalah mengenai justifikasi ketidaksinambungan ekonomi biru yang akan kami bagi menjadi 2. Poin A mengenai pembuktian 3 hal yang telah kami sampaikan tadi, dengan poin B adalah mengapa ekonomi biru sangat sulit untuk berkembang pada sebuah negara berkembang. Sedangkan argumentasi kami yang kedua adalah mengapa dampak di sisi kami lebih baik. Masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama dalam poin A, yakni pembuktian 3 hal mendasar yang telah kami sampaikan tadi, yakni negara berkembang dalam sebuah dunia memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Bahkan ada negara berkembang yang tidak memiliki laut, contohnya seperti negara Laos. Belum lagi ketika mereka sudah unggul dalam bidang A, apakah mereka harus langsung meninggalkannya dan langsung berfokus pada ekonomi biru yang belum tentu menguntungkan di sisi mereka dalam bentuk sumber daya alam ataupun pengolah-pengolahnya. Belum lagi seperti negara Laos yang tidak memiliki laut. Bagaimana dia bisa memajukan ekonominya apabila dia tidak memiliki medianya dan tidak mumpuni dalam melakukan hal tersebut. Sedangkan poin B, bahkan jika ada sumber daya alam, belum tentu sumber daya manusia mereka tuh mampu mengelolanya, karena kita juga harus belajar mengenai kemaritiman, cara mengolah yang tentu harus memiliki kualifikasi khusus mengenai kemaritiman seperti S1 kelautan, S1 perikanan, dan lain sebagainya. Belum lagi adanya sumber daya manusia di negara berkembang yang biasanya didominasi dengan orang-orang yang bekerja di sektor agraris ataupun pertanian. Kita sangat sulit untuk tiba-tiba merubah mereka dan mengajarkan mereka banyak hal baru mengenai kelautan. Belum lagi tingkat sumber daya manusia yang sangat rendah, di mana keinginan mereka untuk belajar itu juga sangat rendah. Sedangkan poin ketiga, tidak adanya saling isi dalam sumber daya alam. Yang kami maksud di sini adalah ketika sumber daya maritim tersebut bermasalah, tidak ada sumber daya lain yang dapat kita andalkan, sehingga sangat rentan munculnya adanya kehancuran ekonomi dan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Dan kita juga mengetahui bahwa negara berkembang, ya mereka itu masih berkembang, mereka belum semaju dengan negara-negara maju lainnya. Mereka juga harus memiliki kolaborasi berbagai sektor, karena jika kita hanya fokus pada satu sektor sumber daya manusia saja ataupun sumber daya alam saja, tentunya sangat rentan untuk mengalami kegagalan ketika kita belum maksimal dalam sektor tersebut. Masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama pada poin kedua, mengapa ekonomi biru sangat sulit untuk dikembangkan di negara berkembang. Poin A, banyak sekali resiko kemaritiman seperti cuaca, bencana, sampah, limbah. Contohnya seperti kasus Minamata di Jepang, di mana banyak sekali orang-orang yang meninggal bahkan cacat karena meminum dan serta memakan ikan dari sungai ataupun dari laut Minamata tersebut. Serta ancaman laut dari negara lain yang tidak bisa kita anggap sepele, karena laut itu juga sangat rentan untuk berbatasan dengan negara-negara lain. Kita juga perlu mengetahui bahwa maritim itu harus dielaborasikan dengan berbagai sektor, tidak bisa dia itu hanya berdiri sendiri. Contohnya ketika para karyawan bekerja itu juga perlu makanan loh. Makanannya itu dari sektor-sektor perkebunan, pangan, dan lain sebagainya. Dan ketika membangun serta membuat kapal, kita juga memerlukan bahan-bahan tambang dari sektor pertambangan. Dan ketika terjadi abrasi di sektor, misalnya sektor maritim, kita juga memerlukan adanya hutan bakau dari sektor kehutanan. Sedangkan poin B, ancaman masalah baru dapat lihat dengan adanya persaingan tidak sehat, karena kita hanya fokus pada satu sektor. Terlalu akan banyak oknum-oknum yang melaksanakan hal-hal ilegal ataupun menghalalkan segala cara untuk menguras satu-satunya potensi dalam negara tersebut, yakni potensi ekonomi biru. Contohnya saja seperti Indonesia. Ketika Indonesia tidak menerapkan strategi ekonomi biru saja, banyak sekali korupsi, nepotisme yang dapat menyerang bangsa Indonesia tersebut. Dan bagaimana ketika Indonesia hanya menerapkan satu strategi itu, yakni strategi ekonomi biru, tentu akan lebih banyak lagi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Lagi-lagi strategi ekonomi biru bukanlah suatu strategi, tapi akan memunculkan masalah baru bagi sebuah negara berkembang.
Dan di sini kami juga memikirkan aktor rentan kami, yakni masyarakat miskin serta nelayan yang tentunya akan tergeser mata pencahariannya dan juga terancam profesinya. Masyarakat miskin yang tidak bisa ikut berkembang dalam ekonomi biru, contohnya mereka tidak memiliki pengetahuan khusus, mereka juga tidak tinggal di dekat laut, tentunya akan sulit untuk beradaptasi dalam sektor ekonomi biru. Dan tentunya ekonomi biru ini akan didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, investor, pengusaha yang akan membuat kesenjangan makin terlihat, yakni yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua, yakni mengapa lebih baik di sisi kami. Tiap sumber daya alam punya kesempatan untuk dikembangkan, mengingat negara berkembang sumber daya alam masih sangat rendah, dan kita tidak bisa langsung memfokuskan pada satu hal. Jika kita fokus hanya dalam satu hal, pada nyatanya kita akan melupakan sektor-sektor lain yang penting seperti hutan, tambang, tani, pangan yang akan terlupakan, tidak berkembang, serta hilang. Kehidupan manusia juga sangat bisa untuk terancam punah karena lagi-lagi sebenarnya kita tuh membutuhkan seluruh sektor dan perlu adanya elaborasi. Dan dengan lingkup ekonomi yang sangat sempit, sangat sulit juga sebuah negara untuk berkembang. Bayangkan jika maritim itu bermasalah, berarti satu negara ekonominya akan hancur. Suatu negara tidak akan berkembang lagi ketika sektor maritimnya bermasalah, dan itu bukanlah tolak ukur dalam kesuksesan serta kesejahteraan sebuah negara. Sedangkan poin B, berpikir dalam jangka panjang, anak cucu kita juga akan terancam akan kehabisan potensi maritim karena kita mengetahui bahwa sumber daya alam walaupun dia itu dapat diperbarui, tentu akan dapat terancam punah ataupun terkontaminasi. Contohnya seperti ikan-ikan. Kita mengetahui semakin banyak orang yang beraktivitas di sektor maritim akan semakin tercemar laut yang ada. Bayangkan jika anak cucu kita cuma punya skill ataupun kemampuan di bidang kemaritiman karena negaranya juga cuma fokus pada ekonomi biru. Tentu ketika terjadi hal buruk pada mereka atau pada ekonomi biru, mereka hanya bisa bertahan dengan skill yang mereka miliki, dan justru mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi banyaknya globalisasi. Dan ketika mereka dalam hal tersebut, mereka tidak akan menjadi orang yang inovatif serta kreatif. Dan kita mengetahui dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru bukanlah suatu strategi yang tepat untuk negara-negara berkembang. Bahkan negara maju pun mereka lebih didominasi dengan teknologi yang menyebabkan SDA itu lebih berkesinambungan dibandingkan menguras mereka. Maka berilah di sisi kami jika Anda ingin negara berkembang Anda menjadi sebuah negara maju dengan kolaborasi antara sumber daya alam, bukan malah dengan strategi ekonomi biru yang akan menimbulkan masalah baru. Bangga sebagai proposisi.